Gue Saka. Selamat sore menjelang malam semuanya, saya ucapkan dari Kota Kembang, Bandung, Jawa Barat. Kali ini saya sudah berada di Stasiun Besar Kiara Condong, Bandung, dan akan melakukan perjalanan dari Stasiun Kiara Condong menuju Stasiun Kutoarjo dengan kereta api Kuto Jaya Selatan. Kereta api Kuto Jaya Selatan ini adalah salah satu kereta api dengan harga yang bisa dibilang paling murah yang ada di jalurnya selain kereta api Kahuripan. Itulah kenapa kereta api Kuto Jaya Selatan ini juga menjadi andalan masyarakat pengelaju Bandung menuju Yogyakarta. Jadi biasanya itu teman-teman, kalau misalnya dari Bandung ke Jogja penumpang tidak kebagian tiket kereta api Kahuripan, maka biasanya alternatif lainnya adalah kereta api Kuto Jaya Selatan dari stasiun Kiara Condong turun di stasiun Kutoarjo, dan nanti di stasiun Kutoarjonya estafet atau sambung dengan kereta api Prambanan Express menuju Yogyakarta. Mungkin juga sebaliknya teman-teman, biasanya penumpang kereta api dari Jogja menuju Bandung yang tidak kebagian tiket Kahuripan biasanya memilih alternatif naik kereta api Prambanan Express dari Yogyakarta tujuan stasiun Kutoarjo yang jadwal pagi, kemudian sambung dari Kutoarjo menuju stasiun Kiara Condong dengan kereta api Kuto Jaya Selatan, karena Kuto Jaya Selatan itu kan dari stasiun Kutoarjonya pagi hari teman-teman, dan sampai Bandung Kiara Condong itu sore hari. Harga tiket kereta api Kuto Jaya Selatan sendiri sebesar 62.000 dan untuk harga parsialnya adalah sebesar 58.000. Wow, bisa dibilang cukup murah ya teman-teman. So, bagaimana keseruan perjalanan saya pada malam hari ini dengan kereta api Kuto Jaya Selatan menuju stasiun Kutoarjo? Full trip, tonton videonya dan putar intronya. Kali ini saya sudah ada di stasiun Kiara Condong, Bandung. Ngomong-ngomong, ini adalah first time saya naik kereta api dari stasiun Kiara Condong, karena biasanya saya naiknya dari Bandung. Ada kabar gembira nih, yaitu saat ini aturan naik kereta api jarak jauh lebih ringan loh, karena tidak mutlak harus menunjukkan vaksin booster. Yang terpenting adalah kita sudah melakukan vaksin minimal dosis kedua. Tapi kalau yang belum vaksin, tetap harus menyertakan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah ya. Oke teman-teman, ini adalah kondisi terkini calon penumpang kereta api Kuto Jaya Selatan yang sedang menunggu untuk boarding. Dan ternyata aturan untuk boarding penumpang kereta api Kuto Jaya Selatan dari stasiun Kiara Condong itu adalah menunggu kereta api Mutiara Selatan berangkat. Jadi untuk Mutiara Selatan itu kan berangkatnya jam 20:11. Itu artinya kalau kalian mau naik kereta api Kuto Jaya Selatan dari stasiun Kiara Condong, jangan pas 1 jam tepat kalian boardingnya, karena pasti nanti akan ditahan oleh petugasnya. Oke teman-teman, itu rangkaian kereta api Kuto Jaya Selatan sudah tersedia di jalur nomor 6 teman-teman. Kereta api Kuto Jaya Selatan, posisi saya saat ini adalah kereta ekonomi 7 dengan nomor kursi 24E. Maju apa mundur ya? Penasaran saya. Alhamdulillah, kursi saya kursi maju teman-teman. Oke, ekonomi 7 Kuto Jaya Selatan, kursi saya nomor 24E, yaitu paling pojok sebelah sana teman-teman. Oke. Kereta api Kuto Jaya Selatan adalah layanan kereta ekonomi relasi Kiara Condong Kutoarjo dan sebaliknya, dan tergolong sebagai salah satu kereta ekonomi yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Rangkaian Kuto Jaya Selatan menggunakan kereta ekonomi 106 kursi per kereta dengan susunan kursi A, B, C, dan DE. Tidak banyak fasilitas yang diberikan oleh kereta api ini, namun yang utama adalah AC, meja tatakan kecil, colokan kabel atau colokan listrik, dan rak bagasi. Dan selama perjalanan, Kuto Jaya Selatan akan berhenti di beberapa stasiun.
Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di sebelah persis rangkaian kereta api Kuto Jaya Selatan yang akan saya naiki. Kereta api Kuto Jaya Selatan ini akan berangkat dari stasiun Kiara Condong pada pukul 20.50 dan akan sampai di stasiun Kutoarjo pada pukul 3.55. Itu artinya perjalanan dari stasiun Kiara Condong menuju stasiun Kutoarjo ditempuh selama 7 jam lebih 5 menit. Kereta api Kuto Jaya Selatan ini memiliki stang formasi rangkaian yang bisa dibilang agak panjang, namun juga termasuknya nggak panjang-panjang banget sih, yaitu terdiri dari 7 kereta ekonomi dan 1 kereta makan plus pembangkit. Jadi kereta makan sama pembangkitnya itu sudah dijadikan satu teman-teman, dan seluruhnya menggunakan kereta api ekonomi 106 tempat duduk teman-teman. Sekarang saatnya saya akan review lokomotif penarik dari kereta api Kuto Jaya Selatan ini. Biasanya lokomotif penarik kereta api Kuto Jaya Selatan ini adalah kalau nggak CC201 yaitu CC203 atau CC204. Karena yang saya tahu kereta api Kuto Jaya Selatan ini sangat jarang sekali ditarik oleh lokomotif CC206. Tapi nggak tahu juga ini apakah CC206 atau 201 atau 203 teman-teman. Yuk mari kita cek ke sana langsung. Oke teman-teman, bisa dilihat yaitu lokomotif langsiran dari sebelah timur teman-teman, yaitu lokomotif penarik dari kereta api Kuto Jaya Selatan. Ini penasaran ya, apakah CC201 atau 203 atau bahkan 204. Tapi saya rasa sih biasanya kalau Kuto Jaya Selatan ini ditariknya oleh lokomotif CC201. Dan ternyata benar teman-teman, yang lokomotif penarik kereta api Kuto Jaya Selatan adalah CC201. Tapi nomor serinya berapa nggak kelihatan ini teman-teman, karena tadi saya telat untuk datangnya. For your information, rangkaian kereta api Kuto Jaya Selatan seluruhnya, baik kereta penumpang maupun kereta makan pembangkit, memiliki trademark E375. Trademark E ini artinya adalah kecepatan yang boleh dilalui oleh kereta api ini maksimal sampai 100 km per jam. Biasanya kalau kecepatan maksimalnya 100 km per jam itu artinya VOP atau kecepatan operasionalnya kisarannya 90 sampai 95 km per jam. 37 ini artinya adalah berat bersih kereta, yaitu 37 ton, dan 5 adalah tipe bogi atau tipe rodanya adalah K5. Yang di jalur 6 ini adalah rangkaian kereta api Kuto Jaya Selatan yang saya naiki. Dan rangkaian kereta api Kuto Jaya Selatan ini bersebelahan dengan rangkaian kereta api Kahuripan tujuan Blitar yang sudah standby di jalur nomor 5. Kahuripan ini nanti akan diberangkatkan kurang lebih pada pukul 10. Jadi selisihnya kurang lebih 1 jam lebih dikit dengan keberangkatan kereta api Kuto Jaya Selatan teman-teman. Kuto Jaya Selatan di jalur 6, Kahuripan di jalur 5. Ngomong-ngomong, kali ini saya mendapatkan kursi nomor 24E di kereta ekonomi 7. Nah, kebetulan kursi yang saya dapatkan ini ternyata adalah kursi maju. Namun yang perlu saya ingatkan di sini adalah maju atau mundurnya kursi itu tidak bisa kita tebak teman-teman, karena rangkaian kereta api itu pasti selalu mengalami yang namanya rollingan atau tukar. Jadi misalnya mungkin hari ini kereta ekonomi 7 ini nomor genapnya arah maju, kalau yang dari arah Bandung menuju Kutoarjo. Nah, siapa tahu besoknya bisa-bisa yang nomornya arah maju justru nomor ganjil teman-teman, walaupun sama-sama kereta ekonomi 7. Belum lagi antara satu kereta dengan kereta yang lainnya biasanya memiliki susunan yang berbeda teman-teman. Jadi seumpama kereta ekonomi 7 ini yang nomor maju itu nomor genap teman-teman. Tapi bisa jadi di kereta ekonomi di depan saya yaitu ekonomi 6, nomor arah majunya justru nomor ganjil teman-teman. Jadi tidak ada rumusan yang pasti untuk bisa menebak apakah kursinya maju atau mundur. Semua tergantung dari keberuntungan kita masing-masing. Tepat pada pukul 20.50, kereta api Kuto Jaya Selatan diberangkatkan dari stasiun besar Kiara Condong, Bandung menuju Kutoarjo.
kita melintasi langsung stasiun apa ya? Oh, Gede Bage teman-teman. Ini stasiunnya baru. Melintasi langsung stasiun Cicalengka. Kereta api Kuto Jaya Selatan sampai di stasiun Cipendei lebih awal 3 menit, harusnya jam 22.28, tapi jam 22.25 sudah sampai. Akan berangkat lagi dari stasiun Cipendei pada pukul 22.38. Itu artinya berhentinya selama 13 menit. Tujuan utama untuk berhenti di stasiun Cipendei selama waktu lebih dari 10 menit ini adalah untuk pemeriksaan rem teman-teman. Karena dahulu pernah ada tragedi trowek yang menimpa kereta api Galuh dan Kahuripan, di mana remnya tuh mengalami masalah sehingga anjlok. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka seluruh kereta api baik kelas eksekutif, bisnis maupun ekonomi sekalipun, semuanya harus berhenti di stasiun Cipendei. Itulah kenapa stasiun Cipendei ini bisa dibilang sebagai stasiun sakti. Apapun jenis keretanya, wajib berhenti di stasiun ini untuk pemeriksaan rem. Yang tidak lupa dari stasiun Cipendei adalah pedagang asongan yang terletak di dekat pintu keluar. Nah, kalian cocok banget nih kalau misalnya kalian lagi naik kereta terus lewat stasiun Cipendei, kalian bisa beli jajan asongan di dekat pintu keluar stasiun Cipendei. Oke teman-teman, ini saya beli cilok sama tahu. Untuk ciloknya harganya 10.000 dan tahunya harganya 5.000. Sangat-sangat langka sekali teman-teman, karena di saat-saat era seperti ini jauh lebih banyak pedagang dari UMKM teman-teman. Tapi ini di sini kita bisa menemukan pedagang asongan. Teman-teman, ini yang saya beli tadi di dekat pintu keluar stasiun Cipendei, yaitu adalah cilok dan tahu dan juga kopi. Oh ya, di stasiun Cipendei ini kita juga bisa sambil merokok karena jeda waktu berhenti yang cukup lama. Kita tidak hanya jajan, tapi kita juga bisa merokok di sini teman-teman. Perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan sampai di stasiun Tasikmalaya lebih awal 5 menit, harusnya jam 23.22, tapi jam 23.17 sudah sampai teman-teman. Dan akan berangkat lagi jam 23.32 menit. Kereta api Kuto Jaya Selatan di stasiun Tasikmalaya ini akan bersilang dengan kereta api Baturaden Express dengan nomor KA 180-181 dari stasiun Purwokerto tujuan akhir stasiun Bandung. KA Baturaden dengan lokomotif CC 2039801 Dipo Induk Purwokerto teman-teman, masuk di jalur 1 stasiun Tasikmalaya, bersilang dengan menyilang kereta api Kuto Jaya Selatan.
jelas kalau emang secara harusnya aku tuh lihat, karena aku tuh kan anak. Selamat malam dari stasiun Ciamis, teman-teman. Perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan sudah sampai di stasiun Ciamis jam 23.52, lebih awal 1 menit dari waktu normal, yaitu harusnya jam 23.53. Di stasiun Ciamis ini, kereta api Kuto Jaya Selatan akan bersilang dengan kereta api Lodaya Malam dari stasiun Solo Balapan tujuan Bandung dengan nomor KA 93. Nah, itu artinya berhenti di stasiun Ciamis ini kurang lebih selama 7 menit, teman-teman. Di era sekarang ini persilangan itu semakin langka karena banyak jalur yang double track. Dan ini jalur Kroya menuju Bandung ini mayoritas masih single track, teman-teman. Jadi persilangan itu masih bisa kita temukan di jalur ini. Lodaya. Kereta api Kuto Jaya Selatan sudah sampai di stasiun Banjar pada pukul 00.19. Itu artinya lebih awal 3 menit dari waktu normal, seharusnya 00.22, dan akan berangkat lagi dari stasiun Banjar pada pukul 00.26. Itu artinya ada waktu kurang lebih 7 menit berhenti di stasiun Banjar, karena harusnya berhentinya kan 4 menit, tapi karena lebih awal 3 menit jadinya ditambah 3 menit jadinya 7 menit. Oke, stasiun Banjar ini adalah stasiun paling ujung timur di wilayah daerah operasi 2 Bandung, dan saat lagi kita akan masuki wilayah daerah operasi 5 Purwokerto. Tahu nggak teman-teman, sebenarnya stasiun Banjar ini sedang dilakukan proses pembangunan kanopi. Bisa dilihat ya, ini udah ada penyangga pilarnya untuk kanopinya ya. Cuma sayangnya untuk kanopinya sendiri belum ada progres ya sampai sekarang. Tapi kalau untuk peronnya emang sudah menggunakan peron tinggi, teman-teman, karena sebelumnya stasiun Banjar ini menggunakan peron rendah seperti yang di sebelah sana itu, teman-teman. Tapi untuk peronnya sekarang sudah tinggi untuk jalur 1 dan 2. Mantap banget, teman-teman. Sampai stasiun Sidoarjo lebih awal 3 menit, teman-teman. Dan sejauh ini emang belum ada keterlambatan yang dialami oleh kereta api Kuto Jaya Selatan dari Kiara Condong sampai sekarang sudah sampai Sidoarjo ini. Kalau nggak tepat waktu itu mesti selalu awal, teman-teman. Ini mantap banget sih ini. Ngomong-ngomong, kita sudah memasuki wilayah daerah operasi 5 Purwokerto, karena tadi stasiun Banjar adalah stasiun paling timur di wilayah daerah operasi 2 Bandung. Dan sekarang stasiun Sidoarjo ini stasiun pemberhentian Kuto Jaya Selatan yang paling ujung barat di wilayah Daop 5. Sebenarnya stasiun paling ujung barat di Daop 5 itu sebenarnya ada stasiun Langin. Cuma stasiun Langin nggak dihitung ya, karena bukan untuk stasiun pemberhentian kereta api Kuto Jaya Selatan. Cukup aneh sekali, teman-teman. Ini belum masuk stasiun, tapi sudah berjalan sangat pelan. Feeling saya, ini kereta api Kuto Jaya Selatan akan tertahan sinyal stasiun Gandrung Mangun. Sangat tidak masuk akal, karena kereta api Kuto Jaya Selatan ini baru saja melewati sinyal muka stasiun Gandrung Mangun. Tapi tiba-tiba kereta api Kuto Jaya Selatan justru berjalan sangat pelan, padahal jarak stasiunnya masih beberapa meter ke depan. Dugaan saya ternyata benar, teman-teman.
aspek sinyalnya sana masih merah. Itu artinya stasiun Gandrumangun belum mengikhlaskan Kuto Jaya Selatan untuk masuk. Sampai stasiun Gandrumangun tepat waktu jam 1:07. Dan ini kita bertemu dengan kereta api Kahuripan dengan nomor KA 237 dari stasiun Blitar tujuan stasiun Kiara Condong. Dan agendanya kalau di KPK itu kereta api Kuto Jaya Selatan di sini bersilang dengan kereta api Mutiara Selatan dengan nomor KA 85 dari arah Surabaya tujuan Bandung. Mutiara Selatan ini nantinya juga akan menyusul kereta api Kahuripan yang ada di jalur sebelah sini, teman-teman. Setelah Mutiara Selatan berjalan langsung stasiun Gandrumangun, kemudian kereta api Kuto Jaya Selatan akan diberangkatkan kembali dari stasiun Gandrumangun. Untuk Kahuripan berangkatnya masih nanti, teman-teman, karena kalau disusul itu waktunya berhentinya lebih lama ya, karena nunggu kereta yang menyusul sampai di stasiun berikutnya. Kereta api Kuto Jaya Selatan sampai di stasiun Kawung Anten tepat waktu sesuai jadwal jam 1:23 dan akan berangkat kembali dari stasiun Kawung Anten pada pukul 1:40. Dari semua stasiun perhentian kereta api Kuto Jaya Selatan, stasiun Kawung Anten inilah yang jeda waktunya paling lama, teman-teman, yaitu selama 17 menit. Bisa dibilang hampir 20 menit lamanya ya, karena untuk bersilang dengan kereta api Malabar dengan nomor KA 121 dari stasiun Malang Kota Baru dengan tujuan akhir stasiun Bandung. Dan menurut saya Kuto Jaya Selatan ini boleh dibilang sebagai salah satu kereta ekonomi yang persilangannya itu bisa dibilang cukup banyak ya, teman-teman ya. Bahkan di jalur Sidoarjo menuju Kroya aja hampir setiap stasiun itu berhenti untuk melakukan persilangan. Seperti tadi di stasiun Gandrumangun, sekarang di stasiun Kawung Anten, dan nanti di stasiun Jeruk Legi kalau tidak salah untuk bersilang dengan kereta api Turangga nanti. Yaps, hati-hati. Karena ini termasuk ngebut juga, teman-teman, harus hati-hati. Saat ini, kereta api Kuto Jaya Selatan sudah sampai di stasiun Jeruk Legi tepat waktu sesuai jadwal jam 1:53 dan akan diberangkatkan kembali dari stasiun Jeruk Legi pada pukul 2:01. Berhentinya selama 8 menit, teman-teman. Dan ini akan bersilang dengan kereta api Turangga dengan nomor KA65 dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Bandung. Ngomong-ngomong, di stasiun Jeruk Legi ini adalah persilangan terakhir kereta api Kuto Jaya Selatan dari stasiun Kiara Condong tujuan stasiun Kutoarjo. Karena setelah ini kereta api Kuto Jaya Selatan akan berjalan seperti biasa tanpa ada persilangan. Habis Jeruk Legi ini kan Maos, Kroya, dan Kroya seterusnya sampai Kutoarjo itu sudah double track, teman-teman. Oke. Perjalanan sampai stasiun Maos, selamat pagi. Saya ucapkan dari stasiun Maos lebih awal 2 menit. Harusnya jam 2:15 tapi jam 2:13 sudah sampai dan akan berangkat lagi jam 2:17 kalau nggak salah ya. Oke teman-teman, selamat pagi. Saya ucapkan dari stasiun Kroya. Saat ini kereta api Kuto Jaya Selatan sampai stasiun Kroya tepat waktu jam 2:30 dan akan berangkat kembali jam 2:33. Dan yang ada di jalur sebelah ini adalah kereta api Purwojaya dari stasiun Gambir tujuan akhir stasiun Cilacap.
Pada pukul 2:44, kereta api Kuto Jaya Selatan tiba di stasiun Sumbio. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Anda seluruh penumpang kereta api Kuto Jaya Selatan. Perjalanan Anda kini telah tiba di stasiun Sumbio. Pada pukul 3:02, kereta api Kuto Jaya Selatan tiba di stasiun Gombong. Entah ada apa, tiba-tiba keretanya terlambat 1 menit. Padahal sebelumnya perjalanannya tepat waktu, bahkan lebih awal. Ada sampahnya belum? Ada sampah? Nggak ada. Ada sampah belum? Keterlambatan masih berlanjut sampai stasiun Karanganyar, di mana sampai stasiun Karanganyar jadinya jam 3:12, padahal seharusnya jam 3:11. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kebumen. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kebumen, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Jam 3:26, kereta api Kuto Jaya Selatan tiba di stasiun Kebumen, dan lagi-lagi terlambatnya 1 menit. Kereta api Kuto Jaya Selatan diberangkatkan dari stasiun Kuto Inangun. Stasiun Kuto Inangun ini adalah stasiun pemberhentian terakhir kereta api Kuto Jaya Selatan dari Kiara Condong tujuan Kutoarjo. Iya, coba buat koleksi ya. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan sudah sampai di stasiun Kutoarjo. Tadi terlambat 1 menit. Seharusnya itu kan jam 3:55, tapi jam 3:56 baru sampai teman-teman. Nggak tahu kenapa ya, padahal tadi selama perjalanan dari Kiara Condong ke Kutoarjo itu, di pertengahan perjalanan itu tidak ada keterlambatan ya. Malah di Kroya, di Tasikmalaya, di Banjar tadi itu datangnya lebih awal teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa ketika sudah sampai Kutoarjo, satu-satunya yang terlambat untuk guncangan roda kereta api Kuto Jaya Selatan itu kebetulan duduknya di kursi yang di atas roda persis, jadi guncangannya itu sangat terasa banget teman-teman, dan AC-nya juga sangat dingin. Tapi nggak apa-apa teman-teman, perjalanan kali ini tetap seru naik kereta api Kuto Jaya Selatan. Ya, sekian perjalanan saya naik kereta api Kuto Jaya Selatan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. See you on the next trip.